Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Afilani Sijaung dengan NIM 230401040017. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pemerintahan campuran. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Poin pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Artinya, dalam sistem ini terdapat presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan keduanya memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan pemerintahan. Poin yang kedua, kita akan membahas ciri-ciri sistem pemerintahan campuran. Yang pertama, terdapat presiden dan perdana menteri. Presiden berperan sebagai kepala negara, sementara perdana menteri berperan sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif dibagi. Yang pertama, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan juga perdana menteri. Presiden biasanya menangani urusan luar negeri dan juga pertahanan, sementara Perdana Menteri mengenai urusan dalam negeri dan pemerintahan sehari-hari. Ciri yang ketiga yaitu presiden dipilih langsung. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau ciri khas sistem presidensial, bukan oleh parlemen. Nah, yang keempat, parlemen memiliki fungsi kontrol. Parlemen dapat memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah atau Perdana Menteri. Yang terakhir, kepala negara tidak hanya bersifat simbolis. Presiden dalam sistem campuran memiliki kekuasaan nyata, tidak hanya simbolis seperti di sistem parlementer. Oke, kita masuk kepada poin ketiga yaitu kelebihan sistem pemerintahan campuran. Yang pertama, menjaga stabilitas politik karena presiden memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Yang kedua, menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan juga legislatif. Yang ketiga, memungkinkan adanya kontrol dan evaluasi terhadap pemerintahan melalui parlemen. Yang keempat, dapat menyerap kelebihan dari dua sistem utama parlementer dan juga presidensial. Kita masuk pada poin keempat, yaitu kekurangan sistem pemerintahan campuran. Yang pertama, potensi konflik kewenangan antara presiden dan perdana menteri jika pembagian tugas itu tidak jelas. Yang kedua, dualisme kepemimpinan bisa menyebabkan kebingungan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga eksekutif dan juga legislatif. Dan yang keempat, jika tidak ada harmoni antara presiden dan juga parlemen, bisa terjadi krisis politik. Kita masuk pada poin kelima. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan campuran. Yang pertama itu negara Prancis. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif bersama Perdana Menteri. Yang kedua, Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden, tetapi harus mendapatkan dukungan dari parlemen. Yang ketiga, dalam kondisi tertentu, Presiden bisa membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu. Negara yang kedua itu ada Rusia. Dalam negara Rusia ini, presiden memiliki pengaruh besar, tetapi ada juga perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen itu sendiri. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika masih ada pertanyaan dari teman-teman semua, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Bye-bye, dadah.